Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data video official 1, 2, dan 3. Kali ini video official akan memberikan penjelasan bagaimana cara mendaftar pada lowongan rekrutmen bersama BUMN untuk tahun 2023, khususnya bagi teman-teman yang lulus dari sekolah menengah atas sederajat. Namun sebelum saya jelaskan terkait hal tersebut, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Teman-teman semuanya, pada tanggal 11 Mei tahun 2023 telah dibuka pendaftaran seleksi bersama untuk penerimaan pegawai pada BUMN tahun 2023. Pada informasi yang dimuat pada laman resmi untuk masing-masing instansi disampaikan bahwasanya untuk lulusan SMA sederajat baik SMK, SMA, dan yang lain itu bisa mendaftar pada lowongan pekerjaan yang dimuat pada rekrutmen bersama BUMN tahun 2023. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana skema pendaftaran untuk lulusan SMA sederajat? Pada video ini akan saya jelaskan. Teman-teman semuanya tentunya tidak asing pada laman rekrutmen bersama FHCI BUMN.id disampaikan terdapat 5 tahap pendaftaran yang nantinya akan teman-teman lewati dari mulai tahap yang pertama yaitu membuat akun, tahap yang kedua itu registrasi akun, tahap yang ketiga yaitu mengisi kurikulum vitae, tahap yang keempat itu melamar pada posisi, dan tahap yang kelima yaitu teman-teman nanti akan selesai melakukan pelamar atau selesai apply. Dimana nanti pada saat teman-teman itu selesai melamar, maka akan diumumkan informasi lamaran tersebut pada email resmi yang kami kirimkan. Artinya nanti oleh admin akan dikirimkan hasil seleksi administrasi. Nah, lalu tahapnya untuk pendaftaran itu apa saja? Teman-teman perlu tahu bahwasannya tahapannya itu ada beberapa hal. Yang pertama, teman-teman perlu tahu dulu, yaitu dibuka pendaftaran secara online tanggal 11 Mei sampai 20 Mei, dan nanti dilanjutkan pengumuman tanggal yang nantinya bisa dicek secara berkala, perkiraan itu Juni 2023. Terus nanti ada tes online tahap 1 untuk D3, kemampuan TKD, dan tes akhlak, dan untuk SMA sederajat yaitu tes kemampuan dasar. Itu perkiraan tanggal 12 Juni sampai 21 Juni. Setelah itu pengumuman tes online bulan Juli, tes online tahap kedua yaitu tes bahasa Inggris untuk D3 sampai dengan S2, dan yang SMA sederajat tes akhlak perkiraan tanggal 20 Juli sampai 22 Juli 2023. Dan nanti pengumuman hasil tesnya di tahap kedua Agustus 2023. Dan yang selanjutnya tes seleksi di BUMN, tes kompetensi bidang, user interview, sosial media analitik, digital mindset, dan medical check up diperkirakan tanggal 9 Agustus sampai 24 Agustus. Dan nanti dilakukan pengumuman final calon pegawai BUMN di bulan Agustus 2023. Dan nanti to be confirm untuk inaugurasinya. Jadi ini ya teman-teman, lini masa pendaftarannya, ini teman-teman perlu mengetahui. Nah, berkasnya apa saja yang perlu dibawa? Tentunya teman-teman harus tahu berkas yang perlu disiapkan itu ya adalah foto profil, ini wajib, KTP wajib, ijazah atau surat keterangan lulus wajib, transkrip nilai atau nilai ujian sekolah wajib, SKCK wajib, dokumen lain seperti sertifikat pelatihan, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Ini sifatnya opsional ya teman-teman. Jika ada silakan diupload, SKCK jika ada juga silakan diupload, surat rekomendasi jika ada juga silakan diupload. Tentunya surat rekomendasi ini sudah ada template-nya ya. Nah, di sini juga diinformasikan setiap dokumen yang terdiri dari lebih dari satu
seperti ijazah untuk 2 pendidikan wajib untuk disatukan dalam satu file dokumen. Artinya file itu isinya ijazah pertama dan ijazah kedua kalau memang dokumennya lebih dari satu, karena tempat uploadnya hanya satu. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Nah, untuk syarat pendaftarannya pun teman-teman perlu tahu bahwasannya yaitu warga negara Indonesia usia maksimal per 11 Mei, SMA sederajat 25 tahun, diploma 3 27, S1 30 tahun, S2 35 tahun, dengan nilai IPK yang lulusan dari D3 sampai dengan S2, yaitu minimal 3,0 untuk skala 4, dan untuk D3 IPK ya, maksud saya IPK itu 4,0 dengan skala 4,0 untuk D3 sampai S1, 3,25 untuk S2, 3,25 untuk S2 ya. Untuk D3 sampai S1 itu 3,0. Nilai rata-rata ujian sekolah minimal 75 skala 100 untuk lulusan SMA dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jenis kelamin juga menyesuaikan kebutuhan posisi masing-masing BUMN, sehat jasmani rohani, dokumen SKCK dari kepolisian jika ada, sertifikat pelatihan dan rekomendasi komunitas berprestasi di bidang olahraga, seni, digital kreator, startup apabila ada, yang memang sifatnya ini opsional. Itu ya teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan teman-teman tadi, bagaimana toh untuk lulusan SMA sederajat melamarnya? Tentunya teman-teman yang pertama melakukan registrasi akun, ya, memasukkan nama lengkap, alamat email, password, KTP, konfirmasi alamat email, konfirmasi password, memasukkan CAPTCHA, dan klik saya setuju dan registrasi no atau register no. Nanti tentunya link verifikasi pendaftaran akan dikirimkan pada alamat yang disertakan. Tentunya ini kalau teman-teman sudah mencermati infonya, yaitu 1 kali 24 jam link akan dikirimkan. Nah, setelah teman-teman mempunyai akun, nanti silakan login menggunakan akun masing-masing. Nah, di sini ada yang namanya My Profile ya. Di sini ada My Profile. Ini coba saya ulangi lagi karena time out ya, waktunya melebihi batas. Ini masukkan saja nantinya ya teman-teman jika sudah punya akun. Masukkan CAPTCHA. Nah, di sini ada My Profile. Ini silahkan ya teman-teman semuanya profilnya diunggah ya. Di sini sudah ada ketentuan fotonya menggunakan file JPG atau JPEG. Maksimum filenya 500 KB. Nanti silahkan choose file, upload, dan klik perbaharui kalau toh memang teman-teman mau memperbaharui. Kalau sudah, teman-teman fokus pada bagian sini di menu bagian sebelah kiri. Ini ada lamaran saya, daftar riwayat hidup, lowongan, kota masuk, dan FAQ. Coba kita klik lamaran saya. Nah, di bagian lamaran saya ini masih kosong karena memang saudara Apriyadi ini belum meng-apply lamaran pekerjaan pada posisi yang memang sesuai dengan ijazah atau identitas. Di sini ada tulisan, terima kasih atas antusias saudari dalam program rekrutmen bersama BUMN Group. Silakan terlebih dahulu melengkapi data. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan ya teman-teman. Sebelum melakukan apply lamaran, silahkan lengkapi data riwayat hidup dan pastikan mengisi dengan lengkap dan benar sebelum melakukan lamaran posisi yang tersedia. Ya, intinya itu. Nah, setelah itu teman-teman pastinya ya sudah mengetahui itu, klik yang daftar riwayat hidup. Di daftar riwayat hidup ini silakan teman-teman isi data teman-teman dengan lengkap. Ya, silakan data teman-teman itu diisi dengan lengkap sesuai data yang teman-teman miliki. Kalau memang teman-teman nanti ada perubahan data, silakan ubah data saja. Terus yang selanjutnya di sini ada menu
Yang selanjutnya di sini ada menu ya teman-teman. Ini coba saya klik ubah data ya. Mungkin teman-teman bingung datanya apa saja Pak gitu ya. Di sini kalau saya klik ubah data, tentunya ada data pribadi, pendidikan, alamat, pengalaman kerja, keluarga, skill, dokumen, kelengkapan. Bagian yang bertanda bintang warna merah ini wajib diisi ya teman-teman ya. Ini wajib diisi. Pengalaman kerja ini opsional, contohnya di keluarga. Sekalipun keluarga ini wajib diisi, ini disesuaikan. Kalau tahu memang teman-teman sudah menikah, statusnya janda, duda, maka data keluarga ini wajib diisi. Tapi jika teman-teman ini posisinya sekarang masih lajang, maka pada bagian menu keluarga, sekalipun di sini ada tanda wajib diisi, maka tinggalkan saja, tidak perlu diisi. Begitu. Terus contohnya untuk data opsional skill, ini perlu nggak diisi? Ya kalau teman-teman punya silahkan, kalau tidak punya apa yang perlu diisi? Begitu, karena memang sifatnya yang skill ini opsional, tidak wajib diisi. Untuk dokumen kelengkapan, apa saja yang perlu diupload? Tentunya teman-teman harus tahu ya. Yang pertama ada KTP, ukurannya 500 KB dengan format JPG atau JPEG atau PNG. KTP asli yang masih berlaku, KTP harus berwarna, jelas dan masih bisa terbaca. Scan atau foto KTP yang diupload tidak terpotong. Untuk ijazah atau surat keterangan lulus, ini silahkan disesuaikan ya teman-teman, ijazah asli. Kalau belum punya ijazah, bisa menggunakan SKL. Scan atau foto ijazah yang jelas dan tidak buram. Scan yang terakhir yang relevan dengan posisi yang dilamar. Scan atau maksudnya di sini untuk ijazah terakhir yang relevan, misalnya di informasi lowongan itu dipersyaratkan untuk lulusan SMK jurusan otomotif. Maka ya teman-teman nanti ketika upload ya memang teman-teman itu punya data yang seperti itu. Artinya CV teman-teman itu memang sesuai dengan kebutuhan daripada tempat yang teman-teman akan lamar. PT-nya itu mempersyaratkan memang itu gitu loh ya. Terus yang selanjutnya ada transkrip nilai. Mungkin yang dari lulusan D3 sampai dengan S2 tidak bingung transkrip nilai itu yang mana. Nah bagi teman-teman yang SMK, SMA sederajat, itu silahkan sertakan foto ya dalam bentuk PDF. Mohon maaf, filenya dalam bentuk PDF. Isinya yang nilai ujian sekolah. Teman-teman tidak perlu bingung nilai ujian sekolah itu yang mana Pak. Coba dicek pada bagian belakang ijazah. Jadi itu yang diupload ya, karena di belakang ijazah itu ada nilai ujian sekolah. Di sini file PDF maksimal 1 MB. Terus yang di bawah ada SKCK, ini sifatnya opsional. Formatnya PDF, maksimal 500 KB juga, dokumen tambahan bahasa asing, sertifikat dan lain-lain silahkan. Terus ada surat rekomendasi. Di sini juga ada keterangan yang ada tanda bintang itu wajib, bintang merah ya, yang tidak ada bintang merah artinya itu opsional. Nah, setelah semuanya ini terisi teman-teman, baru klik lowongan. Ya, setelah semuanya terisi baru klik lowongan. Kalau teman-teman memang lulusan dari SMA, SMK, silakan di sini klik sortirnya ya. Jenjangnya diubah ke SMA, SMK. Nanti otomatis informasi data posisi untuk lowongan pekerjaan untuk lulusan SMA, SMK akan keluar. Contohnya di sini untuk engineering staff. Di sini jenjangnya SMK, bidangnya engineering dan maintenance. Ya, di sini yang diminta manajemen teknik, pendidikan teknik elektro, teknik listrik, dan teknik mesin. Kalau memang teman-teman itu ijazahnya sesuai dengan ini, ya silahkan di-apply. Caranya apa? Detail, baru di sini lamar posisi. Kalau memang data teman-teman semuanya sudah komplit, begitu. Oke, kita coba cek lagi untuk posisi yang memang ini contohnya teman-teman dari teknik kendaraan ringan ya, berarti teknik mesin atau otomotif baru bisa di sini misalnya teman-teman bisa apply di lamaran ini. Sesuaikan saja ya, jangan memaksakan,
karena di sini sudah ada plotting ya, ada plottingnya jurusan yang dicari. Kalau teman-teman jurusan SMK-nya Tata Boga, tapi teman-teman melamarnya di teknisi dengan ketentuan jurusan yang sudah ada, maka menurut saya akan buang-buang waktu karena tidak sesuai dengan kualifikasi. Ya, kalau jurusan Tata Boga boleh nggak melamar di Account Officer Bandar Lampung PT Bank Rakyat Indonesia? Maka jawabannya bisa, karena di sini untuk semua jurusan. Terus ada lagi di sini staf pengelola SDH. Ini khusus untuk jurusan kehutanan, ada teknisi maintenance LRT Jabodetabek. Ini untuk jurusan-jurusan yang memang di sini sudah disertakan. Terus ada teknisi backshop atau overhaul LRT Jabodetabek. Di sini juga ada staf humas dan pelaporan, digitalisasi dan IT. Di sini ada DKP, ada teknik elektro multimedia dan jaringan, ada surveyor, ada helper elektrik untuk semua jurusan, ada operator warehouse. Ini juga semua jurusan ya. Ini juga banyak ya teman-teman. Di sini ada beberapa slide atau halaman untuk lulusan SMA, SMK sederajat. Jadi silakan teman-teman SMK untuk menyiapkan berkas sesuai dengan yang diminta, dan silakan lamar sesuai dengan jurusan yang teman-teman miliki dan sesuaikan dengan kualifikasinya. Contohnya ini, teman-teman lulusan Tata Boga, teman-teman lulusan akuntansi, boleh tidak melamar operator forklift? Maka jawabannya boleh, karena di sini jurusannya semua. Ya, jurusannya semua. Misalnya teman-teman dari jurusan misalnya teman-teman dari jurusan yang selain peruntukannya lagi, contoh lagi, ini di teknik ekonomi konstruksi, teman-teman jurusannya teknik komputer jaringan, maka sebisa mungkin hindari, karena memang ini yang dicari ini. Cari yang memang jurusan yang diminta itu jurusan teman-teman, atau memang jurusannya itu tidak ditentukan, atau semua jurusan bisa daftar. Gitu ya teman-teman semuanya, informasi yang bisa saya sampaikan bagaimana mendaftar pada rekrutmen bersama BUMN tahun 2023 bagi teman-teman yang lulus dari SMA, SMK sederajat. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman, dan salam data, salam terasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.